percaya sebab di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Kami percaya di dalam Kristus kami dapat kekuatan yang baru. Kami percaya di dalam Engkau kami dapat menanggung segala perkara. Di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih buat pagi siang hari ini Tuhan. Waktu yang terbaik Tuhan sampaikan maksud-Mu. Menit-menit terpenting Tuhan beritakan kerinduan-Mu. Dan kami percaya pagi hari ini, siang hari ini ada pesan yang Tuhan mau taruh di hati kami. Ada kebenaran yang Tuhan mau pindahkan di hati kami. Dan kami percaya kebenaran ini gak cuman akan menguatkan kami saja, tapi kebenaran ini akan memandu kehidupan kami. Kami berpindah dari satu kepastian kepada kepastian yang lain. Sebab hanya di dalam Engkau jaminan kepastian itu ada. Terima kasih buat pagi hari ini. Keadaan apapun yang sedang kami alami, kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan. Dan kami percaya setiap kami yang saat ini bertemu dengan jalan buntu, melihat hal-hal yang mungkin sulit di depan kami percaya di dalam Engkau ada jalan keluar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi siang hari ini berbicara buat setiap kami percaya kebenaran ini akan memerdekakan kehidupan kami. Terima kasih, sampaikan isi hatimu. Roh Kudus bantu kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Sambut firman-Mu bersama berkata amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, shalom. Belum semua shalom Bapak Ibu. Oke, kita ada di penghujung tahun ya. Dan selalu setiap kali ada di penghujung tahun, suasana batin kita, suasana hati kita seringkali amat sangat dipengaruhi oleh keadaan yang sedang kita alami. Dan gak heran Bapak Ibu, gak heran di mana saja setiap bulan Desember Bapak Ibu, bukan cuman hadirnya atau bulan Natal, tapi Bapak Ibu di mana-mana bulan Desember bulan penuh diskon Bapak Ibu. ya Bapak Ibu, percaya itu Bapak Ibu, ya. Nah, hari ini Bapak Ibu saya ingin berbagi satu firman Tuhan kepada Anda dan saya, dan apa yang menarik dari apa yang akan saya sampaikan pagi hari ini, bahwa setiap dari kita, siapapun Anda, latar belakang apapun Anda, setiap dari kita pernah merasakan satu hal yang sama. Saya ulang pelan-pelan. Setiap dari kita, siapapun Anda dan saya pasti pernah merasakan satu hal yang sama ini. Yang akan saya bahas hari ini. Nah, hal yang sama ini Bapak Ibu, hal yang sama ini seperti halnya tamu yang datangnya tanpa diundang. Dia masuk dalam kehidupan kita tanpa permisi. Dan sekali dia masuk dalam hidup kita yang tanpa permisi itu, dia sering kali mengambil semua ruang hati kita. Satu hal yang sama ini Bapak Ibu, dia masuk dalam kehidupan kita, kita gak pernah buka pintu, kita gak pernah undang dia, tiba-tiba saja dia hadir dalam kehidupan kita dan tanpa kita sadar. Dia mengambil damai kita. Dia mengambil banyak hal dalam kehidupan kita. Bahkan tahukah Bapak Ibu, hal yang satu ini telah mengambil masa depanmu. Nah, hari ini Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin sharing tentang kekhawatiran. Saya ingin sharing kepada kita semua tentang kekhawatiran. Nah, yang menarik adalah waktu Yesus mengajar tentang hal khawatir, dia gak pernah berkata gini, gak boleh khawatir. Dia berkata jangan khawatir, tapi setelah itu dia berkata gini, bawa kekhawatiranmu kepada dia. Berarti kekhawatiran itu pasti ada gak? Ada yang hidup gak pernah khawatir Bapak Ibu? Sekalipun kita nyanyi lagu tadi, ku percaya
Janjimu ajaib. Oke, Bapak Ibu masih khawatir hari ini? Masih ya? Masih ya? Nah hari ini kita akan belajar sama-sama tentang hal kekhawatiran. Dan saya beri judul khotbah saya, siang hari ini judulnya cukup untuk sehari. Bilang dulu sama-sama, 2, 3. Bapak Ibu saya mau tanya, kalau ada sebuah opsi, ada sebuah pilihan di depan Anda. Kira-kira pilihan ini kalau disematkan, kalau ditambahkan pada kalimat cukup untuk sehari, kira-kira yang mana kita pilih? Tuhan, berkat itu cukup untuk sehari. Atau persoalan itu cukup untuk sehari. Halo Bapak Ibu. Bapak Ibu coba saya tanya, kalau saya kasih pilihan Bapak Ibu harus memilih. Bapak Ibu kalau datang sama Tuhan doa, Tuhan berkat-Mu cukup hari ini aja. Atau Tuhan persoalan, penderitaan, pergumulan cukup untuk sehari. Yang mana Bapak Ibu? Kalau bisa Pak Bu, doanya kan gini, Tuhan kalau bisa berkat itu sepanjang hari. Dan kita gak pernah berdoa, Tuhan pergumulan itu sehari-hari. Nah hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, nanti kita akan lihat, firman Tuhan kasih kita panduan, gimana caranya bikin kekhawatiran gak berumur panjang dalam hidupmu. Atau ada yang berencana? Kekhawatiran memerintah dalam hidup Anda. Ada Bapak Ibu? Nah hari ini kita akan belajar tentang kekhawatiran. Saya beri judul sekali lagi cukup untuk sehari. Saya mulai Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu baca sama-sama kalimat di depan 2, 3. Masalah hidup kita seringkali dimulai dari apa yang kita khawatirkan. Bapak Ibu tahu nggak masalah sehari-hari kita seringkali diawali, ditandai oleh apa yang Anda khawatirkan. Bapak Ibu saya kasih tahu, saya kasih tips bahkan. Bagaimana cara buat kekhawatiran yang belum tentu terjadi, bisa langsung terjadi. Gampang, pikirkanlah sesering mungkin. Halo? Bapak Ibu tahu nggak? Orang yang khawatir itu, kekhawatiran itu punya masa depan loh. Tapi masa depannya nggak pasti. Bapak Ibu pernah khawatir tentang hari kemarin? Halo? Halo? Pernah Bapak Ibu konseling sama pendeta? Pendeta, saya khawatir tentang hari kemarin. Ada? Terbanyak. Bahkan Alkitab bilang kita cenderung khawatir tentang hari besok. Kenapa hari besok? Karena hari besok itu belum terjadi. Tapi sesering saya mengkhawatirkannya berarti sesering itu saya berharap itu terjadi kan? Bapak Ibu tahu nggak cara kerjanya iman? Iman? Anda beriman sesuatu itu udah ada belum? Belum ya? Kalau toh sudah ada belum terlihat kan? Pertanyaan saya, begitu Anda beriman, Anda mengimani sesuatu yang tadinya nggak ada berarti waktu Anda imani, berarti Anda lagi berharap apa? Sama nggak dengan kekhawatiran? Halo? Anda khawatir terhadap sesuatu belum terjadi nih. Terus Anda khawatir sampai Anda nyanyi, ku renungkan khawatirku, siang dan malam, ku pegang apa? Khawatirku dan ku lakukan. Nah Bapak Ibu tahu nggak? Pintu masuk kekhawatiran itu pikiran. Makanya perhatikan baik-baik, hati-hati dengan perenunganmu. Karena hidupmu datang dari apa yang Anda renungkan. Bahkan tahu nggak? Masa depanmu itu bergantung pintu masuknya dari apa yang Anda pikirkan. Halo? Adakah di antara Bapak Ibu yang gak punya pikiran? Punya kan?
Punya kan Bapak Ibu? Berarti kalau kita punya pikiran, berarti Bapak Ibu tahu nggak? Setan selalu masuk, membidik, merusak pikiran Anda. Nah, kalau pintu masuk kekhawatiran itu perenungan, berarti jalan keluar dari kekhawatiran perenungan juga. Nah, hari ini kita akan lihat Bapak Ibu. Mari pelan-pelan. Tuh. Hebat banget ayatnya. Tuhan itu kasih jatah loh untuk Anda khawatir. Jatahnya berapa hari? Jatahnya berapa hari? Jadi Bapak Ibu tahu nggak? Judul khotbah saya yang ini ada ayatnya loh Bapak Ibu. Judulnya apa? Cukup? Oke, ada ayatnya nggak? Halo Bapak Ibu. Jadi ada jatah nggak untuk kita khawatir? Berapa hari? Kenapa Anda buat setahun? Ada jatah nggak Alkitab bilang untuk susah, untuk khawatir itu ada batas waktu nggak? Tuh ada loh, ada ayatnya. Nah, yang Tuhan bilang sehari, kita bikin sebulan. Yang Tuhan bilang sehari, kita bilang setahun. Yang Tuhan bilang sehari, kita bikin semusim. Sampai ada lagunya. Tahu lagunya apa? Tahu pasti. Semusim berlalu. Nah itu bagus Pak Bu. Namun kau selalu peliharaku. Setuju Bapak Ibu Tuhan pelihara hidup kita? Nah lihat Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari kemarin. Anda dan saya nggak pernah khawatir tentang hari kemarin loh. Pendeta kayak saya selalu khawatir tentang hari besok. Supaya melegakan Bapak Ibu. Bahwa yang di mimbar ini sama yang di bawah mimbar sama. Sama-sama. Benar Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu tahu nggak? Kalau ada Anda yang datang sama pendeta, sama pastor, sama tim pastoral. Terus tiba-tiba Bapak Ibu berkata gini. Pastor, saya 2 bulan terakhir ini khawatir banget. Kira-kira konselor akan bilang apa sama Anda? Jangan khawatir Pak, Tuhan menyertai. Amin? Amin. Gak usah khawatir Pak, Tuhan memelihara. Amin? Nah di ayat ini gak ada tulisan kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kalau Anda konseling sama Yesus, Yesus kasih jawaban ini sama kita. Nah Yesus yang bilang ini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Ada alasan gak dikasih tahu kenapa gak usah khawatir tentang hari besok? Alasanmu sama gak dengan alasannya dia? Alasan kita gak usah khawatir tentang hari besok. Tuhan menjaga. Gak usah khawatir tentang hari besok. Tuhan memelihara. Haleluya. Nah di ayat ini, Yesus bilang, hey jemaat RCC, Rock City Church, gak usah khawatir tentang hari besok, karena hari besok ada susahnya sendiri. Ada yang berani bilang amin? Takut kan bilang amin kan? Anda bilang amin, berarti memang lagi susah. Loh, Yesus yang bilang loh, kenapa gak usah khawatir tentang hari besok? Karena hari besok mempunyai halo Bapak Ibu. Bapak Ibu kok bingung baca ayatnya? Karena hari besok mempunyai berkatnya sendiri gitu. Apanya? Kesusahannya sendiri, titik. Nah puji Tuhan, kalimat penutupnya penuh janji. Kalau sampai di titik, sampai kesusahannya sendiri, titik. Gawat, hidup kita gawat. Tapi ayat ini dikunci, ditutup dengan sebuah janji. Apa janjinya? Kesusahan sehari
cukuplah untuk setahun. Yang sehari cukup? Berarti bisa nggak kita bikin kesusahan, kekhawatiran kita nggak berumur panjang? Bisa, ada ayatnya. Amin Bapak Ibu. Kelihatannya wajahnya penuh kekhawatiran loh Bapak Ibu. Aminnya rasanya berat banget. Kalau Bapak Ibu nggak bisa bilang amin, minimal bilang heem. Karena biasanya itu jauh lebih kuat daripada amin. Nah sekarang Bapak Ibu lihat lagi satu ayat. Tuh, ngeri loh orang yang penuh kekhawatiran itu ngeri banget. Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Bapak Ibu tahu nggak dalam bahasa simpelnya bilang gini, ini bahasa simpelnya bilang gini, orang khawatir berumur pendek. Nggak usah ngancam saya Bapak Ibu. Copy paste Alkitab, orang yang hidupnya dikendalikan kekhawatiran, ibadahnya nggak berdampak. Karena waktu dengerin khotbah penuh khawatir. Lah terus firman Tuhan bisa memerdekakan nggak? Nah Alkitab berkata, kekhawatiran itu mempengaruhi jalan hidup. Paham Bapak Ibu? Jadi perjalanan hidup Anda itu sangat dipengaruhi oleh apa yang sedang Anda pikirkan, apa yang sedang Anda khawatirkan. Contoh yang lain Bapak Ibu. Kasih contoh Bapak Ibu ya. Semoga ada duit saya. Nah, ini yang paling besar di dompet saya Bapak Ibu ya. Saya ambil yang paling besar. Ya, cuman ada 50.000 Bapak Ibu. Di dompet Anda pasti ada yang warna merah kan Bapak Ibu ya. Saya warna ini Bapak Ibu. Pak Bu, saya mau kasih tahu. Duit ini gak punya nilai moral. Hati Anda lah yang menentukan nilai dari duit ini. Duit ini gak punya makna. Uang yang di dompet Anda itu gak punya makna. Kondisi hati Anda yang memaknai ke arah mana uang ini akan pergi. Duit ini netral, duit ini netral. Di tangan saya berapa nilainya? Kalau saya kasih ke Ricky nilainya beda gitu. Ih puji Tuhan di tangan Ricky jadi 100.000. Rame-rame aja kita kasih ke dia. Tetap berapa? Kalau hatinya Ricky, hati yang mengabdi sama Tuhan, uang ini jadi maknanya apa? Dipersembahkan buat Tuhan. Kalau hati saya, nih 50.000. Hati saya penuh dengan kebencian dan kedengkian. Saya maknai nggak uang ini? Dengan kebencian dan kedengkian. Itu sebabnya Alkitab berkata, di mana hartamu di situ hatimu. Karena uang gak punya nilai moral. Uang itu netral. Apa yang ada di hatimu dan apa yang Anda pikirkan tentang uang, itu yang akan memaknai uangmu ke arah mana. Pikiran Anda. Amin Bapak Ibu. Nah lihat, lanjut lagi. Saya simpan dulu uangnya ya Pak Bu. Supaya Bapak Ibu gak lihat uangnya. Soalnya kelihatannya kalau saya nggak simpan, Bapak Ibu nanti lihatnya uang. Saya lanjut. Tuh, Lukas 8 ayat 14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, berarti dia Kristen rajin ibadah. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya, berarti dia ikut cell group, dia ikut spiritual journey. Dia ikut Bible class. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit. Dan tahu nggak? Yesus yang ngajar ini. Yesus berkata gini, orang yang bertumbuh sampai nggak bisa menghasilkan buah, terhimpit oleh 3 hal. Dan ini urutan. Hal yang pertama yang Yesus taruh di situ apa? Gawat. Halo? Gak heran makanya
Makanya banyak orang Kristen dia rajin ibadah, tapi pikirannya sepi firman. Kalau sampai pikiran kita sepi firman, berarti ada nggak yang bikin rame pikiran kita? Ya khawatirmu. Dan Yesus berkata, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Gawat. Kristennya bertumbuh tapi nggak berbuah. Ngeri. Ngeri. Oke? Anda tahu dampak orang melayani didrive oleh kekhawatiran? Orang yang khawatir pasti korbankan orang lain. Kenapa? Yang penting saya. Yang penting untungnya buat saya. Saya mau tutup Bapak Ibu. Oke? Gimana supaya kita menang dari kekhawatiran? Oke? Bapak Ibu gak usah khawatir, masih 20 menit. Gitu saya bilang, saya mau tutup. Bapak Ibu langsung lihat jam. Jam tepat di depan saya Bapak Ibu. Ya, tenang. Kalau saya bilang mau selesai, 20 menit dari sekarang. Percayalah, saya on time. Nah sekarang, bagaimana supaya kita menang dari kekhawatiran? Bapak Ibu mau menang dari kekhawatiran? Amin? Amin? Mau bikin kekhawatiran gak berumur panjang? Mau? Ada caranya loh. Khawatir? Boleh. Tapi gak panjang khawatirmu. Yang panjang dan lama itu kasih setianya. Oke? Khawatir gak akan panjang. Yang selamanya itu kebaikannya. Khawatir itu gak lama. Yang lama itu yang panjang, yang kekal itu kesetiaannya, kasihnya, kebaikannya, kemurahannya. Yang Alkitab bilang sifatnya kekal. Yang sementara itu, yang sesaat itu, yang sehari itu, khawatir kita. Dan hari ini kita mau taklukkan kekhawatiran itu. Amin Bapak Ibu. Ada khawatir tapi gak mengendalikan hidup saya. Kekhawatiran ada tapi gak menguasai kehidupan saya. Khawatir ada tapi dia gak mendrive hidup saya. Kekhawatiran ada tapi dia gak mempengaruhi kehidupan saya. Nah pertanyaannya gimana caranya supaya saya menang dari kekhawatiran? Beberapa dari Anda pagi hari ini datang, khawatirmu diisi dompet. Beberapa dari Anda khawatirmu itu persoalannya apa? Persoalannya di kesehatan. Beberapa dari Anda kekhawatiranmu itu pada anakmu dan masa depannya. Beberapa dari Anda khawatir dengan persoalan-persoalan yang belum tentu ada tapi Anda adain. Beberapa dari Anda yang datang hari ini, Anda penuh dengan kekhawatiran yang justru kekhawatiran itu gak beralasan. Apapun jenis kekhawatiranmu hari ini, Alkitab akan firman Tuhan akan memandu kita. Supaya kita berkemenangan, amin. Nah caranya gimana? Yang pertama, ini Bapak Ibu. 1 Petrus 5 ayat 7. Cara pertama menang dari kekhawatiran, itu Tuhan gak bilang ini, tengkinglah. Kita Kristen raja tengking. Tengkang, tengking, gak ada ayatnya. Halo? Tuhan aku tengking dalam nama Yesus, khawatirku dalam nama Yesus. Tuhan bilang, woi gak baca Alkitab. Halo? Kita doa lagi sama Tuhan. Tuhan, ambillah khawatirku Tuhan. Tuhan angkatlah khawatirku. Tuhan jawab. Nah, gak ada ayatnya. Kurang yakin kan? Anda doa lagi sama Tuhan. Mungkin Tuhan kurang yakin dengan doa saya. Tuhan, ambillah khawatirku, angkatlah khawatirku dan buang ke laut. Jadi lagu ya. Makanya orang Kristen kalah terus. Lah Tuhan suruh serahkanlah, Anda suruh ambillah. Tuhan suruh serahkanlah, Anda suruh angkatlah. Repot memang kita. Loh Anda tahu ambillah sama serahkanlah? Beda kan Bapak Ibu? Boleh saya kasih contoh boleh? Boleh ya? Saya
Saya minta tolong aja sama teman saya, Antoni bisa maju. Kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Maju itu butuh pengurapan loh Bapak Ibu. Lihat, cara naik aja diurapi loh. Coba kalau lagi nggak khotbah, naiknya biar. Karena dalam pengurapan naiknya, lihat pelan-pelan Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak? Berapa banyak Bapak Ibu percaya, yakin banget yang namanya kekhawatiran biasanya kita bawa kemana-mana. Pernah Anda tinggal di rumah? Khawatir, ini mau ibadah ya. Hold dulu, hold. Tahan dulu, tahan ya. Kamu nggak usah ikut-ikut. Saya unfollow kamu sesaat. Itu Bapak Ibu. Enggak ya. Kita cenderung bawa kan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu. Saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Pak Antoni ini Tuhan. Cocok ya jadi Tuhan Bapak Ibu ya. Tuhan, saya orang khawatir. Oke, tuh. Begitu saya bilang saya orang khawatir, tetapan Anda menghakimi saya loh. Nah Bapak Ibu, lihat. Ayat firman Tuhan bilang apa? Serahkanlah. Serahkanlah. Terus saya datang sama Tuhan kan, orang yang penuh kekhawatiran. Oke? Saya datang sama Tuhan. Tuhan, saya sembahyang. Tuhan, ini khawatirku Tuhan, ambil Tuhan, ambil. Tuhan jawab apa? Serahkanlah. Terus saya bilang ini, ambil Tuhan, ambil. Serahkanlah. Ambil Tuhan. Serahkanlah. Anda dan Tuhan tulalit. Tuhan suruh serahkan, Anda suruh ambil. Tuhan angkat khawatirku, Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan bilang. Serahkanlah. Tuhan itu simple. Tuhan bilang. Serahkanlah. Saya bilang, ambillah. Tuhan bilang. Serahkanlah. Saya bilang, angkatlah. Tuhan bilang. Serahkanlah. Sampai kapanpun gak selesai-selesai. Coba ada solusi. Tuhan bilang apa? Serahkanlah. Ambillah Tuhan. Serahkanlah. Ambillah. Serahkanlah. Angkatlah. Serahkanlah. Umat Bapak Ibu. Gak ada ayatnya. Anda datang sama Tuhan, sembahyang sama Tuhan, doa puasa. Tuhan angkat Tuhan. Jadinya yang Tuhan angkat Anda, bukan khawatir Anda. Lo gak ada ayatnya kok. Serahkanlah. Ngomong segala itu sampai S-nya panjang. Segala. Segala kekhawatiranmu kepadanya. Tuhan tahu Anda khawatir. Tapi Tuhan minta Anda serahkan sama Dia. Jangan serahkan sama pendeta. Enak aja Pak, Bu. Anda khawatir pendeta yang nanggung. Paham Bapak Ibu? Konselor gak bisa nanggung khawatirmu. Mau jam terbangnya 2000 jam telah mengkonseling orang, sembarang. Hanya Tuhan yang bisa tanggung khawatirmu. Amin? Nah, lihat. Tahu bedanya serahkanlah sama ambillah. Kalau serahkanlah, saya yang bertindak. Kasih. Itu serahkanlah. Tapi kalau saya bilang, Tuhan ambillah. Siapa yang bertindak? Yang jadi Tuhan siapa sih? Tuh, baru ngerti kan? Benar pastor. Tahu bedanya serahkanlah sama ambillah? Ambillah itu saya suruh Tuhan yang bertindak. Emang Tuhan gak bisa? Bisa tahu Pak, Bu, bisa. Tapi kenapa dia gak melakukan itu? Karena menyerahkan itu perpindahan otoritas. Jadi bukan cuma sekedar ngasih toh. Enggak. Jadi waktu saya serahkan itu, yang tadinya khawatir itu di tangan saya serahkan sama Tuhan. Dia pemilik hidup saya. Dia pemilik masa depan anak saya. Dia pemilik masa depan orang tua saya. Dia pemilik masa depan bisnis saya. Dia pemilik masa depan istri dan suami saya. Halo? Nah masalahnya kita itu gini. Tuhan suruh apa? Serahkanlah. Ya udah. Anda buat Tuhan itu kayak
17 Agustusan. Tarik tambang Bapak Ibu. Nah. Di saat badai bergelora, kasih aja. Ayat ini bilang, sebab Ia yang memelihara saya. Tuntas. Yang bikin Anda bawa itu, karena Anda gak pernah serahkan. Amin. Makasih Pak Antoni. Gitu. Oke. Nah, ayat yang lain Bapak Ibu, coba saya tunjukkan. 1 Petrus 5, Bapak Ibu ayat 7. Dalam versi firman Allah yang hidup, ayat yang sama. Serahkanlah segala kekhawatiranmu dan kesusahan saudara kepadanya. Karena, bagus banget ayatnya. Ia selalu. Suami Anda gak akan selalu memikirkanmu dan mengawasimu. Istri Anda gak bisa selalu memikirkanmu dan mengawasimu. Termasuk CCTV-mu. Bisa rusak. Kalimatnya bagus banget. Karena Tuhan selalu memikirkan saya serta mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan saya. Gawat. Berarti ada pengalihan tanggung jawab enggak? Tuhan lagi bilang siang hari ini gini, khawatirmu mana serahkan, aku yang beresin. Kalau Anda tahan, makanya Anda gak pernah ngalami terobosan. Miskin kemajuan. Nih ayat yang lain. Yang pertama prinsip serahkanlah. Nih Bapak Ibu. Baca. 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Anda tahu gak? Dampak dari serahkanlah. Tahu? Bisnis saya serahkanlah. Pernikahan serahkan. Keuangan serahkan. Pelayanan serahkan. Gila itu. Kalimat berikutnya. Resiko dari orang serahkanlah. Terlaksanalah. Coba, tahanlah, tersumbatlah. Anda yang jago nahan, Anda merasa Anda mampu. Habislah Anda. Halo? Tuh. Maka terlaksanalah segala rencanamu. 2026 mau kayak apa? Serahkanlah, maka terlaksanalah. Amin Bapak Ibu. Yang pertama, prinsip serahkanlah. Prinsip yang kedua. Tuh. Nah ini persoalan orang Kristen. Praktek yang nomor 1 gak lakukan nomor 2. Makanya dihinggapi kekhawatiran lagi. Dikendalikan, dikuasai lagi. Bapak Ibu lihat. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tahu apapun juga? Apapun juga itu artinya juga apapun. Artinya semuanya. Termasuk abis ini makan apa? Semuanya. Terserah makan apa, yang penting ada makan. Amin Bapak Ibu. Tuh, dia berkata gini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi setelah Anda serahkanlah, Anda mesti nyatakanlah. Pak, nyatakanlah itu kayak apa? Ini loh, ini. Nyatakanlah itu artinya apa Pak Bu? Mulut Anda punya aktivitas. Keluar dari ruangan ini. Aduh, tapi berat loh Tuhan. Oke? Pak Bu, Anda tahu cara kerja iman. Jika engkau berkata kepada gunung ini, pindah. Ada kuasa perkataan.
Makanya coba lihat, kalau dalam hidup Anda bangun pagi, Anda melakukan aktivitas, Anda selalu berkata ini, mustahil. Tahu nggak? Anda berkata lagi nih, nggak ada harapan. Susah. Makan semua kata-kata itu. Dan jadilah sesuai dengan apa yang Anda perkatakan. Yang benar itu gini. Begitu lihat berita, keadaan susah. Datang sama Tuhan. Tuhan, memang keadaan susah. Tapi segala perkara dapat kutanggung dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepadaku. Gila itu. Halo? Anda bangun pagi, begitu Anda bangun pagi, Anda saat teduh, Anda habis saat teduh, Anda keluar dari kamar, dapat berita di WA. Dolar naik. Anda nggak usah bilang ini, dalam nama Yesus, dolar turun. Nggak usah. Datang lagi sama Tuhan. Tuhan, faktanya memang dolar naik. Tapi masa depanku dan bisnisku sungguh ada dan harapanku nggak akan pernah hilang. Anda tahu nggak? Anda hanya akan bisa menyatakan kalau apa yang Anda nyatakan itu ada di pikiran dan hatimu. Kalau yang ada di pikiran dan hatimu persoalan, makanya begitu Anda bangun pagi, matilah aku. Mati beneran. Pak, Bu, dengar baik-baik, keadaan makin susah. Tapi kita punya Tuhan yang sama yang melakukan mujizat di masa lalu, saat ini, dan masa depanmu. Head to head, hand on hand, fakta dengan firman. Makanya habislah Anda kalau Anda nggak kecanduan firman. Matilah Anda. Habis Anda. Halo? Karena persoalan harian. Coba, Anda dekati persoalan harian dengan firman mingguan. Loh, kok bisa mingguan, Pak? Kan jam 11. Wah, gawat, Pak, Bu. Gawat. Halo? Makanya di sini dikatakan, nyatakanlah. Sesering saya menyatakannya, sesering saya mengimaninya, sesering itu memandu hidup saya. Amin, Bapak Ibu. Anda tahu nggak? Janji yang membantu Yosua menang di pertempuran. Halo? Yosua mau maju berperang kan? Wah, dia udah tahu pasukan yang akan maju, Yosua dan kawan-kawan itu maju berperang. Itu Alkitab bilang ini, tanah yang mereka intai itu tanah yang berkubu, kota berkubu. Orang-orangnya adalah orang-orang yang punya postur, gestur raksasa. Kami gak mungkin mengalahkannya. Anda tahu, itu fakta. Yosua dan Kaleb mendekati kalimat itu dengan gini. Benar, memang benar tanah yang kami intai itu kotanya berkubu. Memang penduduknya penduduk raksasa. Tapi janji itu Tuhan berikan kepada kita. Anda tahu nggak? Anda nggak meniadakan fakta, tapi Anda nggak dipandu fakta. Amin, Bapak Ibu. Coba, memperkatakannya pakai apa? Jangan pakai kata-kata motivator. Kalau Anda pikir bisa, Anda pasti bisa. Bisa apa? Yesus bilang di luar aku kamu gak bisa buat apapun. Tapi koneksi saya banyak. Pengalaman saya mumpuni. Anda gak bisa kalau Anda gak bergantung sama dia. Amin, Bapak Ibu. Nyatakanlah. Anda tahu gak? Hadirat Tuhan terwakili oleh apa? Coba. Hadirat Tuhan terwakili apa? Oleh apa? Coba. Oleh lagu? Enggak. Hadirat Tuhan itu terwakili oleh firman-Nya. Anda tahu enggak sedekat apa firman dengan Anda? Di mulut dan di hati, Alkitab bilang. Mulut memperkatakan, hati mempercayai. Makanya gini. Anda gak sering memperkatakan di mulut dan Anda gak sering mempercayainya dalam hati. Perjalananmu berat. Sebab seluruh aktivitas merenungkan firman dan menyatakan firman, Alkitab selalu bilang ini. Anda akan terima dua hal. Benefit and profit. Mau itu? Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Merenungkan siang dan malam. Kalimat penutupnya. Apa saja yang diperbuat. Gagal gitu. Makanya gini. Orang yang aktif meditasi firman. Orang yang cinta firman. Cinta firman itu merapat mendekat dengan kesuksesan. Amin, Bapak Ibu.
Yang pertama serahkanlah, yang kedua nyatakanlah. Yang terakhir Bapak Ibu. Benar, yang terakhir. Pemain keyboard aja dulu bisa bantu saya, pemain keyboard. 2 menit lagi Bapak Ibu, saya selesai. Yang terakhir Bapak Ibu. Nah, tuh. Bahkan ayatnya saja benar-benar yang terakhir loh. Filipi 4 ayat 8 dimulai dengan kalimat benar-benar terakhir ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang diapain tuh? Pikirkanlah. Amin Bapak Ibu. Sebab apa yang Anda pikirkan, itu yang Anda ucapkan. Pak, Bu, saya kasih contoh ya. Kalau pikiran saya najis, yang saya ucapkan kudus, itu pasti jelmanya kudis. Paham Bapak Ibu? Sebab apa yang Anda pikirkan, itu yang Anda ucapkan. Kalau hati Anda pahit, coba, pahit, yang Anda ucapkan manis? Sulit mempercayai orang yang hatinya pahit, lidahnya manis. Kondisi pikiran dan hatimu itu akan meluap keluar. Amin Bapak Ibu. Mau tahu kesehatan hati seseorang? Yesus yang ngajar. Mau lihat kesehatan hati seseorang? Jangan dulu SGOT, SGPT. Nggak usah dulu. Ya, mau lihat kesehatan hati seseorang? Lihat kesehatan perkataannya. Karena dari hati munculnya di perkataan. Amin Bapak Ibu. Anda tahu nggak? Orang yang penuh firman, pikirannya penuh firman, pasti pikirannya penuh Kristus. Setuju? Kalau saya memeluk firman, saya memeluk Kristus. Kalau mencium firman, cium Kristus. Amin Bapak Ibu. Saya titip pesan. Firman itu harian, bukan mingguan. Senyap banget suaranya Bapak Ibu. Nggak ada suara Bapak Ibu. Iya saya tahu, udah selesai waktunya, habis. Saya tahu, saya mau turun ini Bapak Ibu, benar mau turun perjamuan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Sekarang bangkit berdiri. Bangkit berdiri Bapak Ibu. Sekarang ikuti saya ya. Dengan suara keras Bapak Ibu ya. Oke? Ya. Bilang ini, serahkanlah. Pakai gerakan Bapak Ibu. Ya. Serahkanlah. Nyatakanlah. Pikirkanlah. Oke, sekarang saya cuma pakai gerakan, Anda yang mengucapkannya ya. Oke, 2, 3. Amin. Itu kunci bikin kekhawatiranmu gak berumur panjang. Anda udah serahkan, Anda gak menyatakan, pakai firman. Karena firmannya mingguan, makanya serangannya harian. Halo? Paham Bapak Ibu? Anda gak bisa tinggalkan ruang ibadah ini dengan doa gini. Tuhan, aku tinggalkan kekhawatiranku hari ini dalam nama Yesus. Dia gak akan meninggalkanmu. Sampai sebelum Anda keluar dari ruangan ini, Anda berkata gini. Yesus Kristus anak domba Allah yang mati tebus saya, aku putuskan hari ini. Aku serahkan bisnisku kepadamu. Begitu Tuhan mendengar, kasih ke aku. Anda sedang melibatkan dia kan? Anda sedang bergantung sama dia kan? Sesering Anda bergantung sama dia, Tuhan makin kecanduan sama Anda. Anda jangan terlibat, Anda jangan, orang itu kalau bergantung sama saya, terganggu gak Anda? Anda terganggu gak? Orang dikit-dikit sama Anda, terganggu. Oke? Tuhan, dikit-dikit sama Tuhan. Tuhan makin bilang ini, saya kecanduan kamu loh. Tahu cara bikin Tuhan candu sama Anda? Bergantunglah. Makin Anda bergantung, dia makin candu Anda. Amin. Kalau dikit-dikit saya bisa. Tuhan bilang, silakan. Resiko ditanggung penumpang. Bergantunglah.
Karena di luar Kristus Anda gak bisa buat apapun. Amin. Saya serahkan untuk perjamuan. Oke, saya serahkan. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, di minggu pertama kita akan membacakan pengakuan iman. Kita akan bacakan bersama-sama. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Basa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal.